وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salatuhum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abi Karim As-Saman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah ila hadratin ya kana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun fi bayani fadilatis salikin tariqatas sufiyah. Ini suatu tatimah atau kesempurnaan pada menyatakan kelebihan orang menjalani akan tarikat ahlus sufi itu. Ketahui olehmu hai saudaraku yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat dan yang berkehendak lepas daripada terperdaya di dalam ilmunya dan amalnya itu, bahwasanya hendaklah engkau bersungguh-sungguh menjalani akan jalan tarikat ahli sufi ini, serta mengambil tarikat ini daripada ahlinya yang menjalani akan jalan ahli sufi itu, yaitu jalan anbiya dan jalan aulia, dan yaitu jalan orang yang muqarrabin dan jalan orang yang muttaqin dan jalan orang yang abrar. Abrar artinya ahli ibadat. Dan barang siapa tiada menjalani akan jalan ahli sufi ini dan tiada mengambil tarikat daripada mereka itu, maka adalah ia telah terperdaya. Dan jikalau ia membaca kitab selain daripada kitab ahlu sufi itu, akan 1000 kitab sekalipun, karena tiada ia nang 1000 kitab tadi membaca tiada lepas daripada maksiat yang seperti maksiat riya dan sifat ujub, rasa bangga, memiliki pengetahuan yang banyak,
dan takabur, menganggap orang lain kecil, dan hubud dunya, selalu hati ta'aluk dengan harta benda dunia dan barang sebagainya. Kalau itu hanya bertahan di kitab selain daripada pelajaran atau tarikat ahli sufi, melainkan dengan mengambil tarikat daripada masyayikh ahli sufi serta ia menjalani akan jalan mereka itu. Nah, jadi antara ilmu dan jalan, antara ilmu dan tarikat itu kada boleh terpisah. Karena ilmu tasawuf itu mendeteksi atau mentahkim atau meluruskan tarikatnya. Karena bila kada ada ilmunya tentang ilmu hati, beramal itu banyak urusan dunia yang dituju. Seperti orang mendengar fadilat baca waqiah sugih. Nah, bujur aja itu. Jadi membaca surah waqiah hendak sugih aja kada menuju Allah. Itu maksudnya seperti itulah. Nah. Jadi menjalani tarikat masyarakat sufi serta ia menjalani akan jalan mereka itu. Mereka itu adalah ada tarikat, ada amaliyah nang khusus. Nang beberapa khalwatnya, nah tergantung. Paling sedikit 40 hari tarikat itu lah. 40 sebagaimana yang digambarkan Nabi Musa itu mengambil tarikat 40 hari, 40 malam. Wa man akhlasa lillahi zaharat yanabiul hikmah min kalbihi ala lisanih. Itu ada dari hadisnya. Barang siapa mengikhlaskan hatinya kepada Allah ya selama 40 hari, maka akan nampak timbul hikmah, cahaya hikmah pada hatinya, dari hatinya kepada lisannya. Maksudnya kalau sudah di dalam hatinya ada cahaya pancaran hikmah, maka lisannya berbicara akan tertata, teratur. Nah, tidak akan menyebutkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya yang bernama Masyarikul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhudi Al-Muhammadiyah. Qad ulima anna kulla man la yattakhidhu syaikhan yursiduhu ilal khuruji an hadhihi sifati al-mazmumah fahuwa asin lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yahtadi ila tariqil falah bighairi syekh walau hafija alfa kitabin fil ilm fattakhiz laka ya akhi syaikhan waqbal nushi wa iyyaka an taqula inna tariqata as-sufiyata lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun fa inna jami'a ma dzukira fi akhlaqis sufiyah kulliha akhlaqun muhammadiyatun sadaha wa lahmatuha minha. Artinya telah diketahui bahwasanya tiap-tiap orang yang tiada mengambil baginya itu akan syekh ahli sufi yang menunjukkan akan dia jalan yang mengeluarkannya daripada segala sifat kecelaan itu, yakni daripada segala maksiat yang ada di dalam batin seperti riya dan ujub dan takabur dan hasad dan hubud dunia dan kikir dan barang sebagainya, maka yaitu
asik bagi Allah Ta'ala, maka orang ini akan selalu sepanjangnya maksiat kepada Allah dan maksiat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Karena amal-amal yang berdasarkan fikih saja tidak akan menyelesaikan masalah penyakit batin. Sedangkan penyakit batin seperti yang disebutkan tadi itu urusannya adalah masalah hati, masalah hakikat. Jadi tidak ada jalannya untuk menyelesaikan itu, menguranginya sekurang-kurangnya pasti ada bertarikat, berkhalwat. Arti khalwat itu apa? Mengosongkan ya, setelah tahalli kemudian tahalli, baru tajal itu bahasa tasawuf. Tahalli itu mengosongkan, haknya bertitik lah, tahalli itu mengosongkan. Kita mulai maghrib tadi sampai mulai dari usalli sampai detik ini kita tahalli. Karena kita selalu zikir kepada Allah, tidak mengingat dunia. Tetapi dalam zikir kita tadi kalau ada masih akuan, nah ini menjadi masalah. Masih aja rasa aku yang beribadat, itu syiriknya. Nah inilah perlu ilmu tasawuf. Agar ibadah sholat kita sampai doa terakhir tadi jangan sampai ada rasa akuan. Itu maksudnya. Nah itu maksudnya. Kita tahalli. Berapa jam kita berzikir itu tahalli. Arti tahalli, hati dan lisan kita selalu menyebut Allah. Apapun bentuk kalimatnya. Itu mana tahalli. Lain nang khalwat lah, kalau hati khusus. Ya nang bisa kamar khusus, bisa di luar rumah kemana-mana, ke tempat-tempat yang tersembunyi. Itu mereka lah, itu orang-orang dahulu seperti itu. Kita kada perlu seperti itu. Kita tahalli di rumah saja, perbanyak mengingat Allah. Misalnya sembahyang setengah jam buat waktu berzikir. Baca selawat kah, istighfar kah, itu tahalli kita. Karena selama kita berzikir kan ingat Allah. Cuma tadi ingat Allah tuh yang perlunya ilmunya jangan sampai tujuan mengingat Allah tuh untuk kemuliaan diri kita. Tapi hanya semata-mata mengharap redha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuannya. Itu tujuan ilmu tasawuf dan tarekat. Jadi kalau masih saja ada sifat itu, sifat akuan, maka itu menjadi kita selalu maksiat, maka yaitu asi. Kalimatnya asi itu isim fa'il lah. Jadi orang yang berzikir, orang yang beramal seperti itu maksiat kepada Allah dan kepada Rasul. Makanya kalimatnya di bawah asi ini bahasa Arab, asi inilah asiun lah. Itu diambil dari PL isim fa'il. Bagi orang yang mengerti bahasa Arab lah, dipaham. Karena bahwasanya tiada ia dapat petunjuk bagi jalan mengobati segala penyakit yang di dalam batinnya itu, yakni segala maksiat yang batin itu, melainkan dengan syekh. Dan jikalau ia hafat 1000 kitab di dalam ilmu yang lain daripada tasawuf itu sekalipun. Karena kebanyakan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, yaitu pada membicarakan akan hukum yang zahir juga. Salahkah ada? Nang dibicarakan hukum zahir kan haram, halal, sah, tidak sah, itu penting. Makanya jangan terpisah antara syariat dan hakikat. Kita sembahyang mulai istinja kita tuh harus bujur. Itu kan fikih namanya istinja bujur kadanya tuh. Nah, makanya dia Nabi inna amatal ajab bil qabli minhu, maksudnya dari najis lah, min najisin. Inna amata adzabil kabri min najisin. Itu kalau dia anukannya minhu ya kalimatnya. Kebanyakannya orang diajab di kubur itulah karena najisnya kada beres. Itu yang ketika Nabi lewat di kubur diajab, ya padahal kan Nabi nih karena
najisnya apa istinjanya kada paham. Coba kita kalau mau apik istinja buang air besar, nang nyata benar kita buang air besar dan kencing. Itu kalau kada liput, kalau hendak sembahyang paha kita nih membasuh semuanya. Nah, dari paha muka belakang kalau kita saat istinja besar itu kita waktu apalagi WC itu nang pakai apa? Kloset nang meloncat tuh banyak kita setelah kita basuh kan meloncat kalau tuh. Nah, itu najis. Kada cukup di situ kita harus ke kolam lagi atau pipa leading membasuh. Nah, itu kan ihtiyat namanya. Itu pikir nama atur ihtiyat tuh. Mun kita kada mengerti di situ, basuh-basuh begitu aja sudah salat. Di antaranya orang seperti itu azabnya adalah salatnya kada al-khusyuk karena kondisi mutanajisnya masih ada di sekitar tubuhnya. Jadi hati kalau bangun malam, kita kan kalau kencing malam itu kan kurang perhatian cuma basuh-basuh itu aja kan. Mau kita membasuh semua. Makanya mun kawa mandi agar terbasuh semuanya. Tuh lu sampaikan sering di mana-mana itu. Lah, karena kita waktu guring itu kan bangun guring kabis jarang kita memperhatikan deh. Kita bakami macam-macam. Apalagi buang air besar. Digusuk lagi dubur kita, digusuk lagi diulang. Pakai banyu mutlak atau dengan leading digusuk lagi. Nah, karena kita guring itu kadang-kadang angin keluar. Itu orang-orang suplis seperti itu beribadah. Jadi kada cukup kita yang jahirnya saja. Nah, karena apa? Walaupun 1000 kitab, karena yang dibicarakan itu ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, yaitu pada membicarakan akan hukum yang jahir juga. Kada salah. Bujur benar ini. Tapi jangan bertahan di sini maksudnya. Harus naik. Nah, dan ini berdasarkan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran. Dan tiada diketahui akan hukum batin itu melainkan dengan ilmu batin, yaitu ilmu tarekat yang dibangsakan akan yaitu kepada ahli sufi itu. Karena adalah tiap-tiap batin itu ada baginya ahli yang mengetahui akan dia ahli batin itu. Masing-masing kan? Ahli fikih, ahli tauhid masing-masing. Tapi setiap orang ahli sufi itu sudah lengkap. Contohnya kayak guru kita sekumpul tuh. Semuanya lengkap sidin. Nah, aku sidin, ini waktu belajar sidin berpendiri adalah kita menyampaikan fikih itu hafal aku. Quran hafal, tafsir hafal. Setelah aku belajar tauhid, belajar tasawuf, maka terasa aku yang paling pembungulnya. Itu kata-kata sidin. Karena waktu itu belajar tauhid dan fikih, rasa aku yang paling cerdas, rasa aku yang paling alim. Begitu maksudnya. Nah. Jelas kita lah apa yang diberi kelebihan kalau ada dasar hakikatnya pasti tak akui. Itu manusiawi, apalagi dipuji orang. Itu pasti. Maka jikalau engkau mengkaji seumur hidupmu kepada ulama ahli fuqaha, ahli fikih, niscaya tiada diajarkannya akan dikau itu melainkan akan ilmu fikih dan ilmu usuluddin dan ilmu nahwu dan ilmu saraf dan barang sebagainya yang menyampaikan akan dikau kepada ilmu yang jahir juga. Jadi kada ada kisah hakikat. Memang paknya pak itu diajarkan. Kitabnya pun beda. Kalau kitabnya urusan tasawuf, ya kitab Imam Ghazali ini kita untung benar membacanya. Ini mukhtasar, keringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau nang khusus misalnya Syarah Hikam, Ikazul Imam, itu kitabnya. Nah, banyak kitab tasawuf itu banyak.
Maka tiada memadai bagi kamu melainkan engkau mengaji juga ilmu tasawuf yang batin itu, yaitu ilmu tarikat ahli sufi kepada ulama ahli tasawuf. Dan apabila engkau mempelajari akan ilmu fikih dan ilmu usul din, yakni ilmu tauhid lah, usulin tauhid, dan ilmu nahu dan ilmu saraf dan barang sebagainya yang menyampaikan akan engkau kepada ilmu yang zahir, dan tiada mempelajari akan ilmu tasawuf yang batin itu, yaitu ilmu tarikat ahli sufi kepada ulama ahli tasawuf, niscaya jadi fasik seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dahulu itu dengan katanya. Nah, ini pertanyaan. Nah, Imam Malik siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Ini orang ahli fikih sudahlah, orang ahli tauhid. Tapi masih fasik ibadatnya. Kenapa jadi fasik? Karena akuannya kadang hilang. Artinya barang siapa mengaji ilmu fikih dan tiada ia mengaji ilmu tasawuf, yakni ilmu tarikat, maka sungguhnya jadi fasik ya. Nah, padahal ibadat sudah ahli ibadat disebut ubat lah istilahnya, ahli ibadat. Tapi di dalam ibadatnya tuh tujuannya apa? Ada salah menurut inya, surga, pahala. Itu ada salah menurut inya. Tapi menurut orang tasawuf itu ada tepat. Karena surga dan pahala itu sama dengan kita ciptaan Allah, sifatnya Allah. Itu nanti kehendaki. Nang dituju itu orangnya, nang membuat surga dan membuat memberi pahala. Hidup dan mati itu makhluk. Sama kayak kita diciptakan. Di mana dalilnya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Itu kematian ciptaan Allah, hidup ciptaan Allah, sama kita. Surga, pahala itu ciptaan Allah. Sifatnya Allah. Jadi kita jangan lagi beribadah menuju itu, tuju Allahnya. Menuju Allah dengan sifatnya, bukan dengan kita nih kadada. Menuju Allah itu dengan sifatnya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama pasar kalam. Itu di tauhid sudah mantap pelajarannya, sifat ma'ani itu. Itu nang kita terenungkan, itu nang kita makanya disuruh awal semua para aulia itu di kalimat la ilaha illallah. Di situ andaknya zikirnya. Kawas 1000 kita dalam sehari ini barang aja 1000 kan. Saban hari 1000. Sampai waktunya diberi anugerah kita. Ini Allah yang memberi bukan karena zikir 1000. Allah yang memberi anugerah. Sifat rasa ditolong Allah. Maka sugianya ambil olehmu hai saudaraku, jari Imam Ghazali, akan syekh yang mengajar bagimu ilmu tasawuf supaya engkau lepas daripada maksiat yang batin itu, dan terima olehmu akan nasihatku ini, kata Imam Ghazali, dan takuti olehmu bahwa engkau kata bahwasanya tarikat ahlu sufi itu tiada mendatang akan dia oleh kitab yakni Quran, dan tiada mendatangkan akan dia oleh sunnah yakni hadis. Ini orang yang bukan ahli tasawuf berkata lah, ini maksudnya nih yang kita baca nih, orang-orang fikih tauhid kadadanya pelajaran tasawuf itu sumbernya Al-Quran dan sumbernya hadis itu kadada. Nah, ini ada yang membantah menyatakan dalam perkataannya, tapi dijawab oleh Imam Ghazali. Nah, maka barang siapa mengata akan yang demikian itu apa tadi, nang sumbernya tasawuf kada Al-Quran dan sumbernya tasawuf bukan hadis, maka kata beliau apa, barang siapa mengata akan yang demikian itu niscaya jadi kafir, yaitu nah, kafir orangnya tuh walaupun dia ahli fikih ahli tauhid. Nah, berarti kada tahu makna Al-Quran, bahwa di Al-Quran itu banyak sekali
tafsir hakikat tuh banyak. Kada usah nang hakikat nang jahir aja surah Kahfi nang terakhir tuh jahir sudah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, Tuhannya, maka dia harus beramal amal yang benar. Amal yang benar apa? 3 ilmu. Iman, Islam, dan ihsan. Di mana ihsannya dalam ayat ini? Wala yusyrik bi ibadati rabbih, itu ihsannya. Jangan syirik ya Allah Ta'ala. Menuju aku tuh jangan syirik. Artinya jangan ikam nang merasa kau beribadah. Aku nang menulungi ya Allah Ta'ala. Termasuk yang syirik tuh. Nah, itu jahir kan ayatnya. Karena bahwasanya sekalian yang tersebut di dalam ilmu tasawuf itu, yaitu sekalian kelakuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sumbernya Nabi. Perilaku Rasulullah. Dan sekalian perangai yang didatangkan akan dia oleh kebanyakan ulama ahli sufi itu, yaitu dari dalam Quran dan dari dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada longsingnya dan pakannya. Maka semuanya itu diterbitkan dari dalam Al-Quran dan dari dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dikehendaki dengan longsingnya, ini bahasa apa nih lah? Dan murad, itu bahasa Arab murad tuh lah. Artinya yang dikehendaki. Kalimat longsingnya itu yaitu ilmu usuluddin yang tersebut di dalam kitab ilmu tasawuf itu. Dan yang dikehendaki dengan pekannya itu yaitu ilmu fikih dan ilmu tarekat dan ilmu hakikat yang tersebut sekaliannya itu di dalam kitab tasawuf dulu itu. Dan dari karena inilah berkata penghulu ulama ahli sufi itu yaitu Imam Junaid al-Baghdadi rahmatullah. Ilmuna haja musyayyidun bil kitabi was sunnah. Artinya ilmu kami ini Jarsidinna adalah yakni ilmu tasawuf ini yaitu dikuatkan dan diteguhkan dengan dalil Al-Quran dan dengan dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sumbernya semuanya Al-Quran, hadis. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Al-Yawaqitu wal Jawahiru fi Bayani Aqaidil Akabir. Inna jami'a immatis sufiyah ala hudan min rabbihim. Wa inna tariqa Abil Qasim Al-Junaidi radhiyallahu anhu aqwamu tariqil qaum kulliha. Litahrihiha ala syariati tahriral jawahir. Artinya bahwasanya sekalian imam ahlu sufi itu yaitu atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu. Dan bahwa tarikat Imam Abil Qasim Al-Junaid rahimahullah itu yang paling lurus daripada tarikat-tarikat sekaliannya. Karena ia telah diriwayatkan, karena telah diuraikan atas syariat seperti uraian manikam yang terlebih sempurna. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah itu ia nukil daripada Syekh Abdul Muhammad Al-Maghribi Asy-Syajali rahimahullah. Asy-Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi Murabbil Arifin kama anna Junaida Murabbil Muridin. Artinya Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi rahimahullah itu mendidik akan orang yang arifin. Jadi sidin orang-orang wali itu masih sidin nang mendidik, memurabi, mengawasi lah. Kan orang arifin itu sudah aulia Allah.
Seperti bahwa Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah itu mendidik akan murid yang mubtadiin. Nah, kalau Junaid al-Baghdadi ini mendidik orang-orang yang baru masuk tarikat. Jadi ada masing-masing paknya lah. Dan demikian lagi Imam Al-Ghazali rahimahullah itu mendidik orang yang mubtadi seperti tarikat Imam Junaid. Jadi termasuk nang pemilik kitab Ghazali juga murabbi lah. Imam Ghazali murabbi, pendidik orang-orang nang mubtadi. Dan lagi kata Al-Arif Billah Maulana Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala di dalam kitabnya yang bernama Az-Zahrul Basim. Wa qad su'ila Asy-Syaikh Al-Kabir Syekh Said Ibnu Ali At-Tapari rahimahullah al-madfunu Bishr wa kana kabir asy-sya'n wa minal mayasyikh al-murabbiyina lil muridina fi hali nihayati wa kamali wa qad syuhida minhu ma yabharul uqula summa qila lahu an tarbiyatihi man rabbaka ya sayyidi faqala ma rabbani ahadun innama rabbani kutubul Ghazali rahmatullah. Nah, jadi ada seorang ulama besar nang sidin kadada nang memimpin sidin lah, tapi senang memimpin sidin hanya kitab nang kita baca, nah kitab Imam Ghazali. Ini satu-satunya ulama nang tidak mengambil dari syekh lah, tapi langsung mengambil dari kitab. Namanya Said Ali At-Tapari. Artinya dan ditanya oleh orang bagi syekh yang amat besar, yaitu Syekh Said Ibnu Ali At-Tapari rahimahullah yang dikuburkan di dalam negeri Syahar atau di Yaman. Jadi makam sini di Yaman. Dan adalah sangat besar martabatnya itu. Dan adalah ia pula daripada masyayikh yang menterbiahkan murid-murid yang salik padahal intahanya dan kesempurnaannya, artinya puncaknya itulah dan kesempurnaan ilmunya, dan dilihat daripada karamatnya yang mencengangkan akal. Jadi karamatnya luar biasa, nah, dan mengherankan ulama yang besar-besar. Karena sidin kadada dari syekh langsung membaca kitab Imam Ghazali, di sini timbul anugerah dari Allah langsung. Nah, makanya mengherankan ulama-ulama besar. Demikianlah kata orang yang bertanya baginya itu, siapa yang menterbiahkan akan dikau Sayyidi? Siapa nama lajari pian bahasa kita itulah betakun ulama-ulama bertanya. Maka ia berkata atau yang menjawab, tiada seorang yang menterbiahkan akan daku, dan hanya saja yang menterbiahkan akan daku itu yaitu segala kitab Imam Ghazali rahmatullah, karena baca kitab. Jadi ada yang luar biasa lah, artinya anugerah dari Allah dengan sebab membaca kitab Imam Ghazali maka menjadi aulia Allah dan bahkan menjadi murabbi mursyid. Jadi kita mudah-mudahan bersyukur dengan adanya kita membaca kitab ini. Sebentar lagi kita akan habis inilah. Jadi jilid yang keempat, insya Allah. Mungkin sekali pertemuan lagi kita akan jilid yang keempat, terakhir. Jadi alhamdulillah kita menemui pelajaran dari tauhid, fikih dan tasawuf. Jarang kitab ini ada yang dibaca, ketiga-tiganya ini jarang. Nah. Dan kata Imam dan kitab-kitab Imam Ghazali rahmatullah itu ialah seperti kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya. Dan lagi adalah kitab-kitab Imam Ghazali itu yaitu yang telah diuraikan atas syariat seperti uraian Manikam yang terlebih sempurna. Yakni sekalian yang tersebut di dalam kitab Imam Ghazali itu yaitu diterbitkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
seperti yang disebutkan akan dia oleh Arif Billah Qutubul Wujud Maulana Syekh Abdullah Idrus rahimahullah taala dahulu itu dengan katanya, wa alaika bil kitabi was sunnah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan fikran wa i'tibaran wa i'tiqadan wa syarhul kitab was sunnah mustawfa fi kitab Ihya Ulumuddin lil imami Hujatil Islam Al-Ghazali rahmatullah wa nafa'ana bih. Dan lazimkan oleh kamu dengan mengikut akan kitab, yakni Quran, dan mengikut akan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaanmu dan pada kesudahanmu. Jadi artinya kitab yang kita baca itu pasti bersumber Al-Quran dan hadis. Karena setiap kitab yang dibaca tidak ada dalil Quran dan hadis itu mardud, tidak diakui. Dan pada zahirmu dan pada batinmu itu harus mengikut Quran dan hadis. Dan pada pikiranmu. Nah, jadi artinya kita setiap apa masalah jangan otak aja yang digunakan, tapi harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan pada iktibarmu, mengambil iktibar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena kan kita ini setiap yang didengar itu diambil iktibar, setiap yang dilihat diambil iktibar bagi orang yang bisa mengambil manfaat. Dan pada etikatmu, apalagi etikat, harus bersumberkan Al-Quran dan hadis. Adapun syarah yang menguraikan bagi Quran dan hadis itu yaitu telah sempurna di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan kita dengan dia, kitab Imam Ghazali. Adapun kelebihan orang yang menjalani tarekat ahli sufi itu, maka yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Minhajul Abidin dengan katanya. Jadi pertama dulu guru nih pesanlah guru kita nih. Yasidin kalau Ihya itu pertama Bidayatul Hidayah, kemudian Hiyatul Salikin, kemudian Minhajul Abidin, baru Mukhtasar Ihya dan Ihya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Itu nang kamil. Jadi mulai tingkatan bawah do, dasar. Summa inni ta'ammaltu ma yu'tihillahu subhanahu wa ta'ala al-abda ija ata'ahu wa lazima khidmatahu wa salaka haji tariqa umurahu fawajadtuha alal jumlatil arba'ina karamatan wa khil'atan isrina fid dunya wa isrina fil uqba. Artinya telah aku bicarakan dan aku pikirkan, kata beliau dari Imam Ghazali, dan aku periksakan barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan hambanya apabila ia berbuat taat akan dia dan melazimkan ia berkhidmat akan Allah Ta'ala dan menjalani ia akan jalan tarikat ahli sufi ini seumur hidupnya, maka aku dapat akan dia atas perhimpunan itu 40 karamat dan persalinan daripada Allah Ta'ala, 20 daripadanya di dalam dunia dan 20 daripadanya di dalam akhirat. Karamat artinya kemuliaan lah. Lain nang karamat bisa tarabang, bisa jalan banyo, bisa beli itu lain. Itu hiburan aja. Itu kadang dalam kubur, kadang di dalam kubur itu. Karamat nang paling hebat itu adalah istiqamah.
istiqamah belajar, istiqamah berjamaah, istiqamah baca Quran. Itu alfu karamah sebutkan. 1000 karamah. Jadi kalau nang bisa terabang, bisa bola duit itu hiburan para aulia Allah. Tapi bukan masuk ke kubur itu pahalanya. Itu mainan, dalam istilah kekanakan itu mainan lah. Nang menjadi ke dalam kubur adalah istiqamah dalam beribadah. Makanya orang istiqamah disebutkan dalam Al-Quran. Nanti orang istiqamah itu akan malaikat yang membimbingnya dari dunia sampai akhirat. Nah pada dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna summa istaqamu. Mereka yang berkata Tuhan Allah itu Tuhan kami, istiqamah dengan Allahnya itu. Tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Itu dalilnya. Maka jaran malaikat, kamilah yang membimbing dari dunia sampai akhirat. Kalau orang istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kawa istiqamah salat berjamaah. Nah, kawa istiqamah berzikir. Yang paling abdal adalah Al-Qur'an. Ini maksudnya orang-orang sudah memahami ilmu tarikat. Itu sebutkan dalam kitab. Jadi kalau orang yang belum ibtida, maka amaliyahnya zikir. Karena zikir itu untuk menghilangkan gangguan di dalam macam-macamnya gangguan. Sembahyang aja kita masih ada gangguannya ada. Nah itu dikurangi dengan zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Nah kita ini kan masih menyembah ada Tuhan selain Allah. Di antaranya Tuhan tadi akuan kita itu. Aku kawa itu Tuhan. Apalagi ajan masih mau dak hapi makin nyain itu. Nah, itu Tuhan nang benampak. Nah, itu maksudnya lah. Ketika perintah datang masih maka baca Qur'annya berhenti. Artinya berhenti itu menjawab ajan. Itu maksudnya. Belum sampai lagi lah. Dikit lagi. Yang pertama, amman latifid dunya fal ula an yadhkurahullah subhanahu wa ta'ala wa yusni alaihi wa akrim bi abdin ayyakuna rabbul izzah fi zikrihi wa sana'ih. Ini yang pertama. Artinya adapun karamat yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang menjalani akan jalan tarikat al-sufi ini di dalam dunia, maka yaitu yang pertama itu bahwa menyebut akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala atasnya orang itu. Dan ajaib yang terlebih mulia dengan seseorang hamba Allah bahwa adalah Rabbul Izzah di dalam menyebut akan dia dan memuji atasnya. Ajaib kalau sampai Allah itu memuji. Karena kalau orang sudah dicintai Allah, melihat dengan Allah. Ada kalau hadis itu? Ija ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yubsiru biha. Itu kalimatnya Allah. Kalau aku tuh ya sudah mencintai seorang, aku cintai, inya melihat tuh dengan aku. Artinya dengan pertolongan aku. Inya dihilangkan rasa akuannya. Melihatnya terus refleks dan spontanitas, inya melihat tuh karena Allah. Karena di awaknya ada sifat basar, ya kah? Basar itu artinya melihat. Nang mengendalikan basar itu al-basirah, sifat maknawiyahnya. Itu yang melazimi. Itu dalam ilmu tauhid. Basar kan melihat kalau, nah, melihat tuh karena dilazimi oleh basirah. Itu yang dikehendaki Allah memuji. Wasaniyatu an yashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimahu walau syakaraka makhlukun dhaifun misluka wa ajamaka
la tasharabta bihi fakaifa ya ilahal awwalin wal akhirin. Dan karamat yang kedua bahwa syukur akan dia oleh Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, dan membesarkan akan dia oleh Allah. Dan jikalau syukur akan dikau oleh seseorang makhluk yang dhaif seumpamamu, dan membesarkan ia akan dikau, niscaya mulia engkau dengan dia, maka betapa dengan syukur akan dikau oleh Tuhan sekalian alam yang dahulu-dahulu dan sekalian alam yang kemudian. Apalagi kalau Allah sendiri yang menerima syukur, itu kan maknanya makbul lah. Allah menerima, Allah bergembira, Allah ridha. Apalagi pun manusia aja, kalau Allah yang bersyukur lebih mulia lagi kan. Artinya kalau manusia yang memuji sudah luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi kalau Allah yang memuji. Ini karamat yang kedua. Nah, sampai sini dulu kita lah, karena waktu sudah sampai. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah dan taufik kepada kita, sehingga kita jadikan hamba Allah yang selalu mencintai apa? Pelajaran-pelajaran hakikat, agar kita benar-benar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin, bihaqqi hajal majlis, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله